Jadi saya ditugaskan untuk ini ya di DDS Drug Delivery System atau New Drug Delivery System itu di bagian oral, gitu ya, oral drug delivery system. Jadi ini kalau tidak salah Anda sudah semester 7 ya, semester 7 itu ya, atau semester 5 yang tentu Anda sudah mendapatkan eh, apa namanya, kuliah maupun praktikum di pembuatan sediaan konvensional, ya, baik itu sediaan eh, padat maupun sediaan cair maupun sediaan semi solid gitu ya. Nah, sekarang apa sih bedanya oral drug delivery system? Jadi ini adalah sebenarnya judulnya ya tepat itu adalah New Drug Delivery System gitu ya. Jadi kalau drug delivery system itu kan sistem pengantaran obat biasa ya. Tapi yang ingin disampaikan di mata kuliah pilihan ini sebenarnya itu adalah New Drug Delivery System. Jadi sistem pengantaran obat yang baik itu bagaimana? Sistem pengantaran obat yang baru itu bagaimana? Jadi ini kira-kira sekuennya nanti apa itu oral drug delivery system, kemudian nanti bagaimana kita bisa merancang suatu sediaan itu tidak hanya konvensional tetapi juga yang lebih baru itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pengobatan maupun efektivitas pengobatan ya. Jadi kalau kita lihat di data ya ini sudah agak cukup lama juga. Rute pemberian obat melalui oral ini merupakan cara pemberian yang sangat umum dan nyaman gitu. Jadi kalau orang belum minum obat katanya belum ini ya apa namanya belum diobatin gitu. Dan juga akseptabilitas pasien yang sangat tinggi serta ongkos terapi yang lebih rendah dibandingkan sediaan-sediaan parenteral atau yang lainnya. Ya, menurut data yang bersumber dari IMS Amerika, itu oral control release. Jadi sediaan-sediaan yang oral itu masih mendominasi ya, sekitar 60% dari datanya itu. Kemudian inhalasi itu 27%, implan itu 10%, transdermal 8%, dan sediaan yang lainnya itu 2%. Jadi sediaan-sediaan oral ini masih menjadi pilihan utama dalam penghantaran sediaan obat. eh jadi tujuan kita nanti di perancangan sediaan obat baik itu, oral baik itu yang konvensional maupun yang new drug delivery gitu ya. Itu sebenarnya adalah ini. Jadi kalau Anda tahu kadar obat di dalam darah gitu ya. Kadar obat di dalam darah ini gitu sorry sorry. Nah, ini saya ini. Ya, kadar obat di dalam darah ini. Ya, kan kalau konvensional itu seperti ini ya, repeat action itu, jadi Anda minum gitu ya 3 kali sehari itu naik, turun ya, kemudian naik, turun lagi gitu. Ya, ini yang repeat action. Kemudian orang berusaha untuk membuat yang lebih praktis ya, oral single dose gitu, naik gini ya, nanti pelan gini. Ya, kemudian ada sistem rilis. Ya, sedang rilis itu harapannya frekuensi minum obat itu menjadi lebih kecil. Ya, sehari satu umpamanya. Kadarnya itu di dalam di dalam darah seperti ini. Ya, nah ini dianggap juga belum ideal. Kemudian dirancanglah obat sediaan oral itu yang kontrol rilis. Sehingga kita bisa mengontrol pelepasannya ini, kadar obat di dalam darahnya itu supaya masuk pada rentang konsentrasi yang efektif. Jadi ini hilang ya keterangannya. Jadi dia tidak melebihi maksimum concentration dan tidak berada di bawah minimum concentration. Ya, ini adalah yang dikehendaki sebenarnya ya untuk sediaan oral. Tapi untuk mendapatkan ini diperlukan apa namanya usaha-usaha yang luar biasa baik dari sisi teori maupun teknologinya. Ya, itu intinya seperti itu.
Ya, jadi ini obat yang sediaan yang konvensional, ya, sama ini. Kemudian nanti dikembangkan lagi dengan sediaan sistem rilis, kemudian dikembangkan lagi dengan sistem kontrol rilis. Yang terakhir itu apa? Drug targeting malahan. Jadi kita tidak lagi mengukur kadar obat di dalam darah, tetapi langsung mengirimkan kadar obat itu di dalam targetnya. Itu, itu yang terbaru seperti itu. Untuk obat-obat kanker ya, itu biasanya lebih aman jika diberikan targeting. Jadi langsung ke target reseptornya. Ya, tapi biasanya itu lebih aman diberikan tidak oral ya, karena oral itu melewati banyak sekali hambatan. Nanti saya akan jelaskan. Biasanya yang targeting itu lebih banyak diberikan dalam sediaan-sediaan injeksi intravena. Menurut terminologi, istilah-istilah gitu ya, ada non-immediate release delivery system dibagi menjadi empat ini. Ada yang delay release ya, ada yang diperlama, di delay gitu ya. Kemudian ada yang sustain release. Sustain release ini ada control release, kemudian ada prolong release. Kemudian ini, yang ketiga itu site specific release. Ini kalau oral masih bisa ya. Jadi site specific release. Jadi dia nanti akan dilepaskan di daerah-daerah tertentu ya, umpamanya di lambung, umpamanya di usus halus gitu, umpamanya di apa di rektal gitu. Itu adalah site specific release. Ya, yang terakhir itu reseptor release. Jadi memang dia diantarkan sampai ke tempat reseptornya itu. Ya, ini yang untuk menghindari adanya efek-efek dari obat itu. Tapi teknologinya tentu membutuhkan yang lebih apa advance gitu. Yang pertama, delay release, satu atau lebih unit dosis disatukan menjadi single dose. Ya, ini bisa repeat action tablet atau entry tablet. Ya. Kemudian yang sistem release ini adalah pelepasan obat secara perlahan pada periode waktu tertentu. Ya, bisa kontrol rilis, ya pelepasan obat secara perlahan dan obat dijaga pada level konstan pada target jaringan atau sel. Kemudian kalau prolong release, pelepasan obat secara perlahan pada periode waktu yang diperlama, atau istilah lainnya juga extended period of at time gitu ya, atau of time ini. Kemudian yang ketiga tadi adalah site specific release. Jadi pelepasan bahan obat itu langsung pada lokasi biologis tertentu, ya apakah organ tertentu atau jaringan tertentu. Anda kan ini mungkin sudah ini ya, termasuk mamanya kapsul yang berisi hormon-hormon itu langsung ditanam pada daerah apa dimasukkan ke ini ya, muskular gitu ya, ke otot-otot itu harapannya bisa dilepaskan pelan-pelan. Jadi pada jaringan tertentu, pada organ tertentu, pada lambung, pada usus gitu ya, atau pada rektal, atau pada mukosa ya, sorry, pada apa namanya rongga mulut gitu. Jadi site specific release ya dilepaskan di organ-organ tertentu. Yang keempat adalah reseptor release. Pelepasan bahan obat itu langsung pada lokasi reseptor tertentu pada organ atau jaringan. Ya, ini biasanya untuk obat-obat kanker, ya dia di mana, kemudian ini ada namanya tracer material, nanti yang membawa bahan obat itu ke reseptornya. Ya, ini sudah banyak dikembangkan akhir-akhir ini. Kalau kita sedikit kembali ke masa lampau gitu ya, mengenai sejarah oral drug delivery system ini, itu sebenarnya sudah dikembangkan 1000 tahun yang lalu ya. Pil-pil itu yang di-coated, kemudian tahun 1800-an itu sudah mulai dikembangkan advanced coating teknologi, ya mulanya itu dengan gelatin, kemudian sugar coating, ya kemudian enter coating itu sudah 1800-an. Kita 1800 itu masih zaman kerajaan ya. Zaman Diponegoro ada yang ingat tahun berapa? Diponegoro itu 1825 sampai 1830 ya.
Itu saya dulu ngapalkan sejarah gitu. Perang di Diponegoro itu 1825 sampai 1830. Itu kita masih di sana, di Eropa sudah mengembangkan sugar coated ya. Kemudian tahun di 1900-an itu sudah dikembangkan, mulai dikembangkan komersial market untuk sistem rilis, baik itu delay rilis, prolong rilis, atau sistem rilis. Ya, sudah ada 100 publikasi dan 1000 paten ya, di tahun 1900-an. Di tahun 1952, kita baru merdeka mungkin 7 tahun gitu ya. Ini Smith Klein and Friends dari Amerika ini sudah mengembangkan yang namanya spansul gitu, di mana 50 sampai 100 granul itu dimasukkan ke dalam kapsul sehingga dia bisa di sistem rilis. Tahun 60-an itu sudah mulai dikenalkan mengenai new concept of dosage form design. Jadi bisa enhance solubility, meningkatkan kelarutan, enhance absorption rate and bioavailability. Kemudian ini dimulai dengan ini apa namanya Lincoln ya, GRISPEC ini molekul dispersion of antifungal drug griseofulvin. Jadi griseofulvin itu dikembangkan karena dia kurang larut dengan sistem dispersi gitu ya. Itu sudah tahun 1960. Tahun 70 itu sudah prolong retention in the stomach or other body cavity ridge and site of release. Jadi tahun 70-an itu sudah drug delivery system, new drug delivery system ini sudah banyak dikembangkan. Jadi diperlama di lambung, ya, kemudian di daerah-daerah mana dia itu dilepaskan. Kemudian tahun 80 itu sudah untuk kontrol rilis itu menghasilkan konsentrasi dalam darah yang konstan dan ini bisa menghasilkan 1 billion US dollar gitu ya dari oral drug delivery system. Ya dari itu 2/3 dari 20 billion dolar itu dalam bentuk solid dosage form. Ya, solid dosage form. Tahun 80-an ini, seperti saya sampaikan tadi, jadi kalau kita sekarang mengembangkan pun itu sudah 40 tahun ya, 45 tahun yang lalu, targeting delivery system. Jadi delivery system yang baik itu memang langsung di-deliver ke target apa ke targetnya, ke target reseptornya, sehingga menghindari efek-efek dari obat itu ke target yang lainnya. Untuk pengembangan drug delivery system ini tentu tidak bisa melibatkan satu aspek saja, minimal ini di bidang farmaseutika itu Anda harus paham masalah farmakokinetik, ya farmakodinamik. Farmakokinetik itu adalah perjalanan obat itu bagaimana, kemudian farmakodinamik ini nanti reseptornya di mana, ya mekanismenya seperti apa, itu di farmakodinamik. Kemudian secara fisiologi, ya fisiologi Anda harus tahu apakah lambung itu seperti apa, usus seperti apa, rektal seperti apa gitu ya. Kemudian di mulut itu seperti apa. Itu tentu Anda harus belajar fisiologi dari sana supaya Anda bisa memahami karakter dari fisiologi itu seperti apa sehingga akhirnya desain formulasi itu bisa disesuaikan gitu ya. Kalau umpamanya kita mendesain untuk dia lepas di lambung, lepas di usus, tentu membutuhkan formula-formula yang berbeda. Ya, jadi minimal ada 4 keilmuan ini yang diperlukan dalam pengembangan new drug delivery system. Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam new drug delivery system ini adalah yang pertama, ini selalu saya sampaikan ke Anda semuanya. Jadi Anda harus memahami betul ya karakter fisikokimia ya dari bahan obat, farmakokinetiknya bagaimana, farmakodinamiknya seperti apa. Ini dasar farmasis itu untuk memegang ilmunya gitu ya.
Kalau yang lainnya, memang anatomi, fisiologi ini hampir semuanya ada kedokteran gigi, kedokteran hewan itu kan belajar anatomi fisiologi ya, nurse itu kan belajar anatomi fisiologi. Tapi yang belajar mengenai karakteristik fisikokimia, farmakogenetik dan farmakodinamik bahan obat itu tentu merupakan wilayah-wilayah farmasi yang tidak bisa apa di orang lain itu masuk ke sana karena membutuhkan keilmuan yang cukup dalam ya. Termasuk karakteristik fisikomekanik ya. Ini jarang sekali kalau dia tidak masuk di farmaseutika tidak akan mempelajari ini ya. Fisikomekanik itu contohnya mamanya apa kompresi ya, kalau dikompresi itu seperti apa ya, apakah dia bahannya itu bersifat kompaktibel apa enggak. Ya, itu termasuk karakter fisikomekanik. Yang keempat adalah desain bentuk sediaan dan model penghantaran obatnya. Jadi setelah mengetahui sifat psikokimia, farmakokinetik, farmakodinamik, anatomi fisiologi, ya, kemudian psikomekanik, nah Anda tinggal membentuk formulanya seperti apa sih, desainnya seperti apa. Nah, ini menjadi sangat penting dipahami dalam pengembangan sediaan tidak hanya sediaan konvensional ya, tetapi lebih ke new drug delivery system, ya sistem penghantaran obat yang baru. Kalau Anda tidak memahami ini agak sulit, gitu ya, agak sulit untuk bisa mengembangkan ini. Sekarang peluangnya dalam pengembangan drug delivery system itu seperti apa? Yang pertama, pengembangan drug delivery system ini eh, pengembangan sistem drug delivery system oral kontrol rilis yang mampu menghantarkan obat dengan kecepatan yang efektif secara terapeutik pada tempat yang diinginkan selama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan terapi yang optimal. Jadi, umpamanya Anda bisa menghantarkan yang paling gampang itu ya di lambung, gitu ya. Nanti pelepasannya seperti apa? Pelan-pelan atau langsung keadaannya tinggi, kemudian dijaga, gitu ya. Itu peluangnya di sana, ya. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan ini akhir atau nanti pertemuan kedua bagaimana cara mendesainnya. Yang kedua, pengaturan waktu transit di JI track. Ya, sistem pengantar obat dapat sampai pada site target atau sekitar tempat absorpsi dan tinggal dalam waktu yang lebih lama untuk memaksimalkan dosis obat. Jadi, umpamanya dia itu larutnya itu di lambung gitu ya. Anda bisa menahan suatu sediaan itu lebih lama di lambung gitu. Ya, lebih lama di lambung gitu supaya nanti apa bahan obatnya itu bisa lepas secara sempurna kemudian masuk ke peredaran darah atau mungkin Anda bisa menahannya membuat sediaan itu yang lamanya itu di usus halus gitu bisa juga gitu ya dengan nanti tentu menyesuaikan formula-formula yang ada ya dan teknologi-teknologi yang ada. Yang ketiga, meminimalkan first pass elimination di HEPAR. Jadi bagaimana ini masih menjadi PR kita, hati-hati dalam membentuk sediaan farmasi, karena tubuh kita itu punya sistem yang namanya first pass elimination di HEPAR. Ini diciptakan Tuhan memang untuk membuat apa pertahanan di tubuh kita ya, termasuk obat itu ya merupakan benda asing, dia akan mengalami rata-rata first pass elimination. Nah, bagaimana cara menghindari ini? Itu merupakan peluang ya supaya obat itu tidak mengalami first pass elimination di HEPAR ya. Sekarang keuntungan dan kerugian oral di drug delivery system atau new oral drug delivery system. Ya, jadi keuntungannya acceptable passion ya. Jadi keuntungan kalau oral itu pasien itu lebih acceptable, lebih compliance, lebih nyaman gitu ya. Kemudian large surface area. Jadi surface areanya itu lebih lebar karena mulai mulut gitu ya, rongga mulut sampai ke rektal. Rich blood supply. Jadi apa namanya? Peredaran darah yang cukup tinggi, kemudian prolonged retention karena jalurnya itu sangat panjang,
Kemudian bisa juga untuk zero order control release ya. Kemudian beberapa keuntungan komersial lainnya. Kerugiannya variability. Ya, tentu varietas makanan gitu, ras gitu ya. Itu tentu berbeda ya. Kerugiannya itu pola makanannya seperti apa. Ada yang makanannya itu banyak karbohidratnya, ada yang banyak apa namanya seratnya. Itu tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas dari oral drug delivery system. Kemudian adanya efek samping, adverse reaction, gitu ya. Kemudian adanya efek-efek lingkungan, ya. Contohnya, mamanya efek samping dari lingkungan, high metabolic activity. Jadi sepanjang saluran pencernaan itu banyak sekali metabolik enzim-enzim yang bisa memetabolisme dari obat-obat yang kita berikan secara oral gitu. Ya, ini memang mesin yang telah dirancang oleh Tuhan sehingga kita harus pandai-pandai apa sih yang di metabolisme, kemudian bagaimana cara mengatasinya itu menjadi PR buat kita untuk belajar. Ya, kemudian extreme of pH dari pH mulai dari pH 1 sampai 1 sampai 2 itu di lambung sampai pH 8 di usus ya jadi ekstrim pH-nya itu ya tinggal Anda nanti mendesain apakah dia stabil di mana kemudian nanti larutnya di mana gitu. Kemudian adanya intestinal motility, ya, pergerakan dari intestinal, kemudian adanya mukus barrier, ya, barrier-barrier mukus, kemudian adanya sistem P-glycoprotein efflux pump, kemudian ada impermeable, impermeable epithelium. Jadi sebenarnya eh, ini adalah mesin-mesin yang digunakan oleh Tuhan dalam merancang tubuh manusia untuk melindungi manusia gitu. Ya, jadi umpamanya ada sesuatu yang masuk, kalau kita di metabolisme adanya ekstrim itu kan makanan itu biasanya kan ada bakteri macam-macam itu dengan pH yang rendah dimatikan dulu gitu ya. Kemudian intestinal motility kan untuk menggerakkan itu supaya nanti bisa dikeluarkan. Mukus barrier yang melindungi apa sepanjang saluran pencernaan ini supaya tidak mudah jika ada benda-benda asing itu. Ya termasuk G-glycoprotein efflux pump ini kan jadi kalau ada sesuatu ya jangan masuk dulu, dia pompa itu keluar gitu. Termasuk yang epitel, yang impermeable. Jadi tidak harus yang apa polar itu bisa langsung masuk atau yang non polar itu langsung masuk. Karena impermeable itu kan gabungan antara polar dan non polar. Jadi luar biasa Tuhan merancang tubuh kita itu. Ya, ini tadi ya Anda harus tahu struktur fisiologi dan struktur GI tract gitu ya untuk mendukung dalam perancangan sediaan Anda yang akan gunakan mulai paring, esofagus dan seterusnya ya. Nah, Anda bisa baca di sini sampai small intestinal kemudian sampai ke rektum. Ini adalah jalur dari GI tract ya gastrointestinal tract gitu ya. Kemudian ini pH-nya pH 1 sampai 3 itu di lambung. Ya, kemudian di sini juga ada pylorus. Pylorus itu semacam eh, valve, valve ya. Jadi klep gitu. Nanti kalau di sini supaya makanan-makanan yang sudah ke sini ini tidak keluar lagi. Ya, ini luar biasa Tuhan menciptakan tubuh kita itu. Jadi ini pH-nya kenapa 1 sampai 3 karena kalau ada bakteri apa itu bisa dimatikan di sini. Harapannya seperti itu. Kemudian ada valve ini sehingga tidak keluar masuk gitu yang sudah ke sini dan tidak keluar lagi. Kemudian nanti di sini pH-nya agak naik naik sampai pH 8. Ya. Kemudian ini di small intestinal gitu ya adanya sel goblet ini yang mengeluarkan mukus gitu ya ini yang melindungi ya apa namanya mukosa kita ya mukosa kita ya
Ini sampai luar biasa ini. Termasuk bagaimana dia nanti bisa mengabsorpsi karena luas permukaannya cukup tinggi di sepanjang small intestinal ini. Ini ya, kalau dilihat physical dimension and dynamic, jadi GI tract itu secara keseluruhan kan 200 itu ya, 200 meter persegi gitu. Ya, kemudian kalau GI tract itu 200 meter persegi ini bisa satu rumah ini ya. Stomatnya itu memang agak apa namanya agak kecil, kemudian cairannya itu bisa bertahan 50 menit sampai 8 jam. Small intestinal itu bisa sampai 4.500. Jadi ini 200 tapi ini kalau dibedah dari small intestinal nah itu bisa sampai 4.500 ya. Kan di situ ada mikrofili, mikrofili, mikrofili gitu ya. Jadi ini bisa sangat-sangat luas gitu ya dengan panjang 3 meter. Di sini bisa waktunya sampai beberapa hari. Yang intestinal besar itu hanya 1 meter gitu ya. Panjangnya 1,5 meter dan di sini bisa 3 hari. Ya, ini dalam merancang itu Anda harus juga memperkirakan ini. Kemudian ini epitel yang melindungi mukosa tadi, ya. Ini kenapa tadi di usus halus itu sangat besar karena ya apa berlipat-lipat gitu ya. Kemudian faktor fisiologis yang berpengaruh pada biofabilitas oral tadi ya gastrointestinal motility, PIS metabolisme, kemudian P glycoprotein drug efflux pumps, ya, kemudian adanya makanan, ya, adanya mukus, adanya tadi ya variasi dari individual, gender, race maupun umur, enterohepatic shock tadi ya, kemudian transport dan rute transport dan mekanismenya seperti apa. Ya, ini juga berpengaruh, jadi faktor atau fisiologis yang berpengaruh pada biofabilitasnya. Ini kalau kita lihat motilitas dari apa namanya GI tract yang ada segmentation ya jadi nanti naik turun kemudian ada kontraksi yang ini peristaltik dan seterusnya ini. Ya ini kalau digambarkan secara eh, skematik. Nah, ini tadi yang transport gitu ya. Umumnya eh eh sorry. Umumnya transport, mekanisme transport dari absorpsi apa namanya bahan obat itu adalah apa? eh Pasif ya, difusi pasif ya. Artinya kadar yang besar kemudian dia akan dipompa ya ke kadar yang kecil melewati epitelium sel ini. Ya, tetapi dengan adanya sekarang ini kita ketahui bahwa di samping difusi pasif, ada yang namanya paraseluler, kemudian ada carrier mediated transport, ya, kemudian ada endositik proses. Jadi biar seperti di apa namanya ini ya, seperti dimakan dulu, kemudian dia akan melewati epitel ini, ya karier itu, umpamanya sekarang banyak dikembangkan itu adalah apa pakai liposom, apa itu sebenarnya adalah media karier untuk membawa bahan obat melewati membran transport ini. Ya, yang umum adalah difusi pasif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau paraseluler ini yang melewati tight junction ya atau celah-celah ini. Ya, ini yang biasanya sediaan-sediaan nano itu bisa diharapkan bisa tidak hanya difusi pasif, tetapi dia bisa melewati yang namanya tight junction atau cell junction ini. Ya, ini hati-hati. Makanya tidak semua sediaan nano itu apa memberikan manfaat yang positif. Anda harus bisa memperkirakan nanti proses atau mekanisme transportnya itu seperti apa. Ya, kalau dia bisa gini masuk di sini, akhirnya kan bisa masuk kemana-mana gitu. Apakah itu dikehendaki atau enggak? Ya, tentu sesuai dengan tujuan pengobatannya. Ya, kalau tujuannya itu ingin tadi melewati cell junction atau tight junction ini ya silakan gitu. Tapi harus diukur. Inilah bedanya penggunaan nano teknologi nano ini di farmasi maupun enggak. Kalau farmasi kan dihitung dosisnya.
bukan hanya yang besar gitu saja ya, tetapi dosisnya sudah benar enggak. Nanti terlalu banyak nano masuk ke sana semuanya sehingga efeknya bisa tidak kita kehendaki gitu ya. Ya ini ya, kalau saya ada gambaran lebih jelas ya, umumnya kan difusi pasif, kemudian karier mediator ini biasanya liposom, endositosis itu kayak dimakan gitu ya, kemudian ya ini ada yang masuk di sini, paraseluler ini, ya tight junctionnya ini. Nah ini adalah mekanisme kadang-kadang sesuatu yang asing itu bisa ditolak lagi ya, ditolak lagi oleh membran semipermeabel ini. Ya, ini. Kemudian, setelah kita tahu juga di sana, kita harus juga memahami variabel pelepasan sediaan oral yang dimodifikasi. Ya, jadi yang pertama, kemungkinan perorangan secara kimia karena perubahan pH sepanjang saluran pencernaan tadi ya. Anda harus tahu itu. Kemudian adanya proses pengosongan lambung, ketergantungan pada makanan, kemudian sifat kimia dan sifat biologi obat. Ya, ini. Ya, sekarang sifat-sifat obat yang ideal. Jadi yang ideal bukan berarti yang lainnya tidak bisa, tetapi yang ideal untuk sistem rilis gitu aja. Ini contoh New Drug Delivery System yang sederhana ya adalah ini. Nah, harus tahu sifat-sifat dari bahan obat. Tadi kan karakteristik fisikokimia, fisikomekanik itu kan harus tahu ya. Di samping farmakokinetiknya, kemudian farmakodinamik, baru kita bisa merancang suatu sediaan. Yang paling umum, ini farmasi itu harus harus tahu ya, kelarutan itu seperti apa. Kamu kalau sudah lulus ya jangan inilah. Kalau ditanya apa sih bedanya kelarutan sama disolusi, ya itu maksud sampai apoteker enggak tahu. Ya, kelarutan itu apa konsentrasi pada saat jenuh itu. Kalau disolusi itu kelarutan pada waktu tertentu. Jadi yang di farmakope itu disolusi karena di situ ada waktunya. Jadi kapan dia larut 80% pada saat 30 menit gitu ya. Karena apa? Kenapa kok disolusi bukan kelarutannya? Kalau disolusi itu kan waktu ya, sehingga tadi mekanisme paraseluler itu untuk mengkondisikan konsentrasinya itu berapa sih, sehingga di farmakope yang dipilih adalah disolusinya bukan kelarutannya. Tetapi secara teori bahwa kalau menurut rumus disolusi maka yang menentukan disolusi ya kelarutan. Makanya dua-duanya itu Anda harus pahami gitu loh. Nah, ini sudah mau nih apoteker atau apoteker gitu masih ditanya apa bedanya disolusi sama kelarutan masih bingung saja. Ya, jadi kelarutan dalam air. Obat dalam kelarutan tinggi atau kecil bukan pilihan utama. Ya, itu tentu membutuhkan strategi apa namanya formulasi yang berbeda antara yang kelarutannya tinggi, kemudian kelarutannya sangat kecil. Kalau kelarutan sangat kecil mungkin bisa dilakukan modifikasi, pembentukan kokristal, dispersi, terus kemudian juga bisa juga dengan pembentukan garam atau kompleks psikodekstrin ya. Kalau kelarutannya tinggi, maka gimana sih cara menghambatnya gitu. Makanya dibutuhkan apa cara-cara jika bahan obatnya itu tidak ideal. Tetapi kalau ideal, ya kelarutannya yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, itu akan lebih mudah. Ya, karena kelarutan ini akan mempengaruhi kecepatan disolusi. Jadi kalau disolusi itu kan DC per DT, jadi kecepatan atau perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Sehingga kalau Anda ditanya di solusi, maka jawabnya itu pada berapa menit gitu loh. Konsentrasi pada menit gitu. Kalau kelarutan, enggak. Kelarutan itu pada suhu berapa, medianya apa, kelarutannya, mamanya apa 30 mikrogram atau miligram per gitu kan, per liter dalam pada suhu 25 derajat atau 30 derajat dalam media air. Itu kelarutan. Karena kondisi jenuhnya ya. Kalau disolusi itu kecepatan melarutnya, sehingga di farmakope itu
disebutkan T80 sama dengan 30 menit gitu. Artinya dalam waktu 30 menit harus larut minimal 80%. Nah itu dari sana. Makanya rumusnya DC per DT. Tetapi, nah ini, karena rumus ini, noise width ini KA CS min CT. CS itu adalah kelarutan jenuh. Sehingga disolusi sangat dipengaruhi oleh apa, kelarutan. Kemudian faktor berikutnya yang penting adalah koefisien partisi. Ya, ini penting juga koefisien yang sangat besar atau sangat kecil gitu ya. Kalau sangat besar, ya nanti dia mudah menembus, biasanya sangat hidrofobik sehingga sangat lipofilik sehingga kelarutannya kecil. Biasanya gitu. Tapi kalau koefisien partisinya itu kecil, itu biasanya sangat larut. Jadi apa namanya, hal-hal yang terlalu itu memang kurang bagus ya. Sehingga kita bisa menyesuaikan kalau mamanya bahan obat keosteopathisnya seperti apa, sehingga desainnya seperti apa. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pKa memungkinkan untuk menentukan bentuk terionisasi. Ya. Apakah dia nanti terion di pH berapa, tentu membutuhkan nilai pKa dari bahan obatnya. Jadi contohnya gini, nanti ada dia di belakang. Jadi kalau bahan obatnya larut di, sorry, bersifat asam, tentu dia larut di media basah, gitu ya. Atau bahan obatnya basah larut di media asam atau di lambung gitu. Yang berikutnya penting adalah stabilitas obat. Obat harus stabil pada berbagai kondisi cairan biologis. Ini penting. Kemudian molekul bobot molekul dan difusi. Ini tolong ya Anda nanti kalau skripsi juga tolong diperhatikan gitu ya. Jadi kadang-kadang namanya transdermal. Transdermal itu kan Anda melewati apa namanya stratum stratum corneum atau stratum dari kulit ya. Nanti dilihat apakah bahan obat Anda yang mau masukkan itu bobot molekulnya berapa sih? Ya, 500 atau 700 kilo Dalton gitu. Kalau bobot molekulnya besar gitu ya, wah secara teoritis saja nggak bisa masuk. Nanti Anda ngukur terus nemunya banyak gitu. Orang lain ini cuma mikir dong, ini tahu ndak ya gitu. Kan beberapa bahan obat itu kan bobot molekulnya tinggi. Kamu antarkan aja pakai apa namanya ditambahkan bahan apa terus kemudian dianalisa hasilnya bagus. Saya cuma gini, lah dia ukuran molekulnya katakanlah 1000. Kemudian penembusan membrannya itu mekanismenya difusi pasif gitu. Kemudian nanti kadarnya banyak. Kadarnya ini yang diukur apa molekulnya utuh apa enggak ya, saya bilang gitu. Itu kan patut dipertanyakan. Apa yang sudah rusak-rusak, sudah merotoli itu yang diukur gitu. Kan logikanya seperti itu. Penembusannya itu susah kok dia bisa menentukan apa hasil dari penembusan membrannya. Ya ini seringkali terjadi seperti itu. Kadang-kadang saya ya apa namanya ya kasihan mahasiswanya lah kalau sudah skripsi atau penelitian gitu dia tidak memahami. Memang ada beberapa bahan obat itu bisa dimodifikasi untuk bisa menembus stratum corneum gitu ya. Umpamanya dengan apa memodifikasi supaya dia apa molekulnya yang agak besar itu bisa agak menyempit gitu. Tapi dibutuhkan teknik tertentu. Ya, tidak biasanya Anda pokoknya ini terus kemudian dilihat loh kok nembusnya gampang padahal dia molekulnya besar sekali itu. Tuh. Kemudian sifat biologis ya, biologis absorpsi, distribusi, metabolisme ya, eliminasi. Kecepatan absorpsi yang relatif lebih cepat dari pelepasannya, hal ini diperlukan untuk keberhasilan sistem. Jadi jangan sampai keabsorpsi itu lebih kecil daripada K eliminasi gitu. Harusnya K absorpsi, KA itu lebih besar dari K eliminasi supaya bahan obat itu ada di dalam tubuh lebih lama. Apakah ada Pak yang K absorpsinya lebih kecil daripada ada? Makanya diperlukan modifikasi tertentu gitu ya. Ya,
Itu juga gitu. Aduh, saya kadang-kadang kalau lihat penelitianmu itu dasarnya itu kurang ini ya. Jadi mamanya ini T setengahnya itu sangat pendek atau sorry, T setengahnya itu cukup panjang gitu ya. Jadi contoh mamanya CTM atau diazepam gitu. Terus kamu buat sistem rilis. Loh dia sendiri aja yang larut, T setengahnya baru 12 jam itu mencapai sepat setengahnya. Kamu sistem rilis nanti lepasnya itu seberapa? Orang tidur nggak bangun-bangun nanti. Kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Itulah kadang-kadang itu terjadi di skripsi ya. Makanya saya ingatkan di sini apa namanya supaya konsep-konsep dasar ini apa Anda pahami ya sebelum melakukan penelitian. Lupa ini baru ya baru, benar baru, nggak ada orang yang meneliti karena secara logika itu nggak mungkin gitu. Sudah larutnya susah, ada juga yang gitu ya, larutnya sudah susah, kemudian di sistem rilis, nah larutnya aja susah, harusnya kan dipercepat gitu. Malah dikasih matrik-matrik yang menahan pelepasannya. Ya mesti mekanisme pelepasannya merah dan nol. Nah, gak lepas-lepas. Oh dia sendiri aja di disolusi tidak lepas ya. Apalagi ditahan gitu kan. Nah, saya pernah Mbak uji gitu-gitu itu. Aduh, aduh aku nah. Kalau tidak diluluskan itu mahasiswa kasihan, sudah kerja cukup lama. Kalau diluluskan itu kok bertentangan dengan logika gitu. Ya sudahlah itu apa bingungnya seorang dosen itu ya kayak gitu waktunya. Sebenarnya kalau boleh dinilai ya pembimbingnya sing dicorek gitu kan yang dinilai jelek. Kasihan mahasiswanya, mahasiswanya kan tergantung dosennya. Ya, apalagi S1 itu ya udah bahannya kurang larut, kemudian tidak larut ya, dan di sistem rilis. Oh Pak, bagus Pak, order nol. Ya order nol karena tidak keluar-keluar gitu. Ya, ini perhatikan gini ya. Kemudian metabolisme, ya ada dua faktor pada metabolisme obat. Ya, kemampuan obat untuk menginduksi atau menghambat sintesis enzim ini akan menghasilkan fluktuasi drug blood level dengan dosis kronis. Ya, kemudian yang kedua, fluktuasi yang disebabkan oleh metabolisme pas efek hepatik, ya di jaring internal atau jaringan. Ya, internal metabolisme itu contoh bahan obatnya adalah hidrolasin, salisilamin, nitrogliserin, klorpromazin, levodopa. Ya, jadi kalau levodopa itu mampunya kamu berikan dalam oral, hati-hati apakah itu efektif atau enggak gitu karena dia di metabolisme ya, termasuk nitrogliserin. Makanya nitrogliserin itu tidak diberikan oral. Kalau diberikan oral itu di ini ya, apa namanya? Sedaan-sedaan yang taruh di bawah lidah itu loh. Karena supaya dia tidak di metabolisme. Ya, yang melewati hati itu Vespas itu ada propanolol, lidokain itu tidak pernah di hati-hati biasanya dosisnya itu diperbesar karena sebagian itu akan di metabolisme lewat hati atau bisa nanti dimodifikasi CA-nya dilewatkan mana dulu gitu namanya manusia ya. Kemudian eliminasi dan waktu parobiologis, oh ya, jadi waktu T setengahnya itu Anda tentu sudah tahu ya. Yang ideal sih waktu parunya 2 sampai 6 jam atau 28 jam. Contoh obat yang kurang sesuai ini yang saya sampaikan. Kenapa tidak ada ampicillin itu apa dibuat sistem rilis? Karena T setengahnya itu sangat pendek gitu. Ya, jadi ini susah sekali. Ampicillin itu T setengahnya penicillin, cefalexin itu T setengahnya kurang dari 2 jam. Ya, nah ini yang apa T setengahnya lebih dari 8 jam, diazepam, digoxin, phenytoin, ini dikumarol. Nah ini hati-hati kalau mamanya Anda mau sistem rilis harus dipertimbangkan juga gitu karena dia 8 jam itu masih separuhnya ya. Ya, kalau nanti kamu tambah terus atau apa sudah dihitung betul sehingga kadarnya tidak melebihi efektif maksimum ya, maksimum efektif concentration gitu ya. Indeks terapi ya, IC50. Jadi indeks terapi itu ya dihitung dosis toksiknya dan dosis efektifnya. Obat dianggap aman jika IT-nya lebih besar dari 10.
ya. Jadi dosis toksik dibanding dosis efektifnya itu tidak lebih dari 10, ya. Lebih besar dari nilai IT, ya, indeks terapi, berarti dia lebih aman. Dosis obat secara dosis obat secara oral dimodifikasi lebih kurang 2 sampai 3 kali lebih besar dibandingkan dengan sediaan konvensional. Kemudian yang ini faktor formulasi yang berpengaruh pada proses bioavailabilitas. Tadi ya, physicochemical faktornya, pKa obat, lipid solubility and partition coefficient itu kan tadi ya. Kemudian kelarutan bahan obat. Anda coba perhatikan di sini. Jadi bahan obat yang pKa-nya itu 3, ya, pKa-nya 3 itu di pH asam itu 64% diabsorpsi. Kalau pH-nya basah itu 10%. Kalau basah ini ya, sorry, basah ini, kemudian dia di pH asam, kok gini ya, harusnya dia besar di sini ya. pKa-nya basah, basah otomatis di pH basah harusnya kecil ini. Coba nanti di anu lagi, ini saya mungkin salah ini. Tidak ada yang koreksi ya. Saya baru tahu ini salah. Nanti tolong dicek ya. Ada di literaturnya saya ambil dari ini. Harusnya basa itu absorpsinya lebih besar itu di asam ya. Di asam, bukan di basa lagi. Ya, gitu ya. Tolong nanti dicek lagi. Sorry, ini di, diabsorpsi gitu ya. Diabsorpsi bukan larut ya. Kalau diabsorpsi itu, kalau pK asam itu memang banyak di asam. Kalau basah nanti juga banyak di basah, ya banyak di basah. Kenapa? Karena dalam bentuk ini, sorry, ada tidak di sini? Anda ingat persamaan Hasselbalch? Ya, jadi yang diabsorpsi itu kan dalam keadaan yang tidak terion. Ya, nanti tolong dicek lagi ya. Ini mungkin saya ini. Jadi yang tidak terion. Jadi memang larutnya itu asam itu akan larut di basa, basa akan larut di asam. Tetapi yang diabsorpsi itu adalah dalam bentuk tidak terion. Hati-hati ya, yang tidak terionkan. Sehingga kalau basa biasanya dia cenderung kan dalam kondisi basa juga berarti dia tidak terionisasi. Maka yang diabsorpsi akan banyak di sana. Ya. Kemudian pengaruh dari ukuran partikel. Ya, sekarang banyak sekali dikembangkan nano-nano itu. Kemudian adanya aditif, wetting agent, diluent, binder, disintegran, dan lubrikan ini harus dipertimbangkan. Kemudian ini adalah teknologi konvensional, oral drug delivery system, ya tablet, kapsul ini tablet konvensional. Kalau yang enterikotik, kemudian matrik reservoir ini dianggap konvensional oral drug delivery system. Ya, yang teknologi baru atau New Drug Delivery System, yang pertama, improvement in retention mukoadhesif. Ini saya berikan dulu. Sistem mukoadhesif itu dapat meningkatkan absorpsi dengan cara melokalisasi pada daerah tertentu GI tract. Tadi kan peluang kita mengembangkan New Drug Delivery System adalah melokalisasi pada daerah tertentu sehingga kadarnya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Kemudian meningkatkan kontak yang erat antara sediaan itu dengan tempat absorpsi, memperlama waktu tinggal sediaan dalam GI tract, meningkatkan konsentrasi obat pada tempat absorpsi, dan mencegah sediaan itu diencerkan atau degradasi di GI tract. Ini. Kemudian ada juga bisa strateginya itu improving improving the absorption of poorly absorbent drug moieties. Jadi dengan strategi lipidization ya membuat produk yang lebih lipofilik ya merubah gugus polar asam karboksilat dan fosfat menjadi bentuk ester. Contoh mamanya ACE inhibitor enalapril itu absorpsinya lebih baik dibandingkan enalaprilat. Itu. Kemudian peptide atau protein ini Pak Andang.
teman-teman ini. Konjugasi suatu asam lemak dari obat protein dan peptide dengan obat seperti tryptophan release hormone, tetragastrin, kalsitonin maupun insulin. Ya, ini bisa digunakan strategi untuk meningkatkan absorpsinya. Kemudian, ini namanya manusia tadi ya, dengan keterbatasan itu, kita bisa melakukan sistem metabolisme dan ini ya, apa mengakali ya, atau menggunakan dengan memahami sistem metabolisme dan dengan adanya mekanisme P-glycoprotein drug efflux, itu kita bisa ini obat-obat yang dimetabolisme oleh enzim-enzim enzim CZP3A4 ya, dan efflux mekanisme ini kita bisa kombinasikan. Contoh mamanya, ritonavir ya, itu dikombinasi dengan saquenavir. Fungsinya apa? Ini adalah saquenavir, ini adalah protease inhibitor, penghambatan apa pembentukan protein ya dari HIV drug. Ya, ini obat dapurnya. Kemudian ditambah ritonavir. Ritonavir ini kerjanya apa? Dia adanya kerjanya menghambat enzim-enzim ini supaya saquenavir ini tidak di metabolisme oleh ini. Jadi ini mirip ya untuk kompetisi itu. Ya, sehingga nanti enzimnya itu akan diblok oleh ritonavir sehingga saquenavir ini bisa apa lepas sehingga bisa berinteraksi dengan reseptor yang dikehendaki. Kemudian Anda bisa menambahkan penetration enhancer ya dengan merubah pola seluler absorption enhancer atau collating agent ya contohnya EDTA ini berikatan dengan kalsium dan magnesium untuk membuka tight junction tadi ya untuk membuka itu ya kemudian juga bisa improving in target drug release itu dengan osmotic pump ya nanti pertemuan kedua saya akan jelaskan. Ya, ini osmotic pump, jadi dia bisa nanti bisa dipompa gitu ya dengan apa? Bagaimana cara memompa kita bisa menambahkan osmotic agent di sana. Ya, ini beberapa obat the osmotic control release oral drug delivery system. Ya, ini yang ada di pasaran ya Oros, ya ada Oros, nifedipin, ya oral, Oros ini oral release, oral control release eh, drug delivery system ya. Jadi ini macam-macam ada adalah ya isinya nifedipin, prazosin ya. Ini ada macam-macam saya anukan di sini. Ya, kemudian glibisid ya ini ada. Ini ya nanti kalau Anda termasuk tegetrol ini ya. Anda kalau em, ini yang katakanlah Anda kurang berminat di industri tapi di pelayanan, hati-hati ya. Gunanya untuk belajar ini, Anda memahami apakah sediaan-sediaan Anda itu sudah didesain untuk new drug delivery system. Kalau sudah seperti ini ya jangan digerus lah. Ini ya apa namanya keprihatinan saya dari teman-teman yang di pelayanan itu kalau tidak memahami seperti ini, biasanya kan gitu ya. Ini ya digerus saja seperti tablet biasa. Padahal untuk bisa melakukan perancangan sediaan ini butuh upaya yang lebih baik gitu ya. Tidak hanya teknologinya, tetapi juga eksipien-eksipien yang ditambahkan, ya cara-caranya itu. Ya, ini yang ditujukan untuk kolonik, untuk menghindari first pass metabolism, terutama untuk terapi lokal di kolon, ya. Kemudian bisa juga untuk tempat absorpsi penghantaran obat secara sistemik. Kelebihan dari colonic drug delivery system ini waktunya lebih lama, kemudian relatif low enzim, dan dapat menghindari first pass metabolism. Ya, ini eh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan?